Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mediana Triwidaryani, Ines Yosindra, Putri Audriel Caniago, dan Putri Auriel Caniago. Kami akan membahas materi tentang perubahan organisasi. Sifat perubahan organisasi ada dua. Yang pertama, perubahan reaktif, membuat perubahan sebagai respons terhadap masalah atau peluang yang muncul. Yang kedua, perubahan proaktif, membuat perubahan yang direncanakan untuk mengantisipasi kemungkinan masalah atau peluang yang diharapkan. Back in 1997, Steve Jobs implemented the functional structure at Apple. That is, he divided the company into departments based on domain expertise, rather than traditional business units. Ever since this change in structure took place, Apple's managers at every level have been expected to possess three key leadership characteristics. The first is deep expertise. Apple is not a company where general managers oversee managers. Here, experts lead experts. The company believes that it's easier to train an expert to manage well than to train a manager to be an expert. In a 1984 interview, Jobs said, "Do you know who the best managers are? They are the great individual contributors who never ever want to be a manager, but decide they have to be, because no one else is going to do as good a job." The upside is this: Apple's 600-plus experts on camera hardware technology work in a group led by Graham Townsend, a camera expert himself. Because iPhones, iPads, laptops, and desktop computers all include cameras, these experts would be scattered across product lines if Apple was organized in traditional business units. Consider how this would dilute their collective expertise and their power to drive innovations. The second leadership must at Apple is an immersion in the details. Apple believes leaders should know the details of their organization 3 levels down. They should be able to push, probe, and smell an issue, and know which details are important and where to focus their attention. Take, for instance, how its senior leaders pay extreme attention to the exact shape of products' rounded corners. Let's take a moment to understand this. The standard method for rounding corners is to use an arc of a circle to connect the perpendicular sides of a rectangular object, which produces a somewhat abrupt transition from straight to curve. In contrast, Apple's leaders insist on continuous curves, resulting in a shape known in the design community as a squircle. The slope starts sooner, but is less abrupt. The difference is subtle, and executing it isn't simply a matter of a more complicated mathematical formula. It demands that Apple's operations leaders commit to extremely precise manufacturing tolerances to produce millions of iPhones and other products with squircles. And this deep immersion in detail isn't pushed down to the lower levels. It is central to the leadership level. The third leadership imperative at Apple is a willingness to collaboratively debate. Apple has hundreds of specialist teams across the company, dozens of which may be needed for even one key component of a new product offering. For example, the dual-lens camera with portrait mode required the collaboration of no fewer than 40 specialist teams. The collaborative debate approach involves people from various functions who disagree, push back, promote or reject ideas, and build on one another's ideas to come up with the best solutions. It requires open-mindedness from senior leaders, and for them to inspire, prod, or influence colleagues to contribute towards these goals. To recap then, deep expertise, immersion in details, a willingness to collaboratively debate. When managers have these attributes, decisions are made in a coordinated fashion by the people most qualified to make them. Like it does at Apple, adding to its innovation and success. Apple Inc. yang sebelumnya bernama Apple Computer Inc. merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi perangkat elektronik, software komputer, dan juga PC atau komputer pribadi. Apple dikenal akan jajaran produk perangkat lunak, di antaranya sistem operasi OS X dan iOS.
pemutar musik iTunes, serta peramban web Safari dan juga produk-produk perangkat keras mereka seperti iPhone, iMac, iPod, serta MacBook. Apple Inc. didirikan oleh 3 teman baik yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada tahun 1976 di California, Amerika Serikat. Sejak awal kemunculannya, Apple sudah hadir dengan iklan produk yang sangat menarik perhatian. Bahkan banyak orang yang memuji iklan produk buatan Apple kala itu. Meski harga yang diusung oleh Apple sempat menjadi kontroversi karena harga yang cukup mahal, hal itu tidak membuat kepopuleran Apple merosot begitu saja. Setelah sukses dengan produk PC-nya, barulah Apple mulai berinovasi untuk memproduksi beberapa produk yang menjadi unggulan mereka. Di antaranya seperti perilisan iMac pada tahun 1977, perilisan iPod pertama kali pada tahun 2001, dan kemudian pada tahun 2007 Apple merilis seri iPhone yang pertama. Meski tidak dirilis secara global, kemunculan iPhone pada saat itu mampu menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia. Melalui produk iPhone inilah Apple memperoleh keuntungan yang sangat tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 1996, Apple sempat berada di bayang-bayang kebangkrutan karena produk Apple dianggap oleh khalayak luas biasa saja tanpa memiliki keunikan dibandingkan perusahaan komputer lainnya. Namun bukan Apple jika hanya diam saja sembari menunggu kebangkrutannya tiba. Seluruh pimpinan dan juga karyawan bahu-membahu memikirkan cara merubah pandangan orang bahwa produk-produk yang dimiliki oleh Apple merupakan produk yang unik dan inovatif agar perusahaan Apple tidak bangkrut. Demi menjaga kestabilan perusahaan, Apple telah melakukan berbagai macam perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Steve Jobs dalam perusahaan Apple ini adalah dengan menggunakan perubahan model Kurt Lewin, yang dimana tahap pertamanya adalah unfreezing. Tahapan unfreezing atau tahap pembekuan ini adalah tahapan di mana pemimpin mencoba menanamkan motivasi kepada karyawannya untuk berubah dan mendorong mereka melepaskan sikap dan perilaku yang resisten terhadap inovasi. Tahapan ini juga disebut dengan tahapan persiapan diri baik secara individual maupun secara kelompok. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan changing atau tahapan transisi. Dalam tahapan changing ini, karyawan perlu diberikan alat untuk melakukan perubahan seperti informasi baru, perspektif baru, dan model perilaku yang baru. Tahapan selanjutnya adalah tahapan terakhir dalam model Kurt Lewin, yaitu tahapan rephrasing. Dalam tahapan ini, karyawan perlu dibantu untuk mengintegrasikan perubahan yang telah dibuat, yang berarti perubahan yang telah dibuat ini dapat membawa organisasi kembali ke titik kesetimbangan atau kestabilan yang baru. Selain itu, model sistem perubahan yang dilakukan oleh Apple meliputi input, target element of change, output, dan juga feedback. Dalam proses input ini terdapat visi dan misi Apple, yaitu rencana strategi dan kesiapan Apple dalam menghadapi perubahan. Visi dan misi Apple sendiri adalah Apple berkomitmen untuk memberikan pengalaman komputasi personal terbaik kepada konsumennya di seluruh dunia melalui software, hardware, dan persembahan internet yang inovatif. Sedangkan rencana strategis yang dimiliki oleh Apple antara lain berorientasi terhadap lingkungan, meningkatkan dan mengembangkan produknya secara berkala, memberi dukungan tinggi terhadap komunitasnya, dan lain sebagainya. Proses kedua yang dilakukan Apple dalam menghadapi perubahan adalah dengan menggunakan target element of change, di mana sumber daya manusianya merubah motivasi, kemampuan, sikap, dan perilakunya dalam lingkungan kerja. Lalu merubah pengaturan organisasi seperti kebijakan, prosedur, peran, dan juga struktur organisasi. Proses ketiga adalah proses output, yaitu rancangan perusahaan Apple yang berfokus pada tingkat organisasi, kelompok, dan juga individunya. Rancangan ini merupakan poin penting dalam keberhasilan perubahan sebuah organisasi. Lalu ada feedback.
di mana proses ini dapat berguna untuk evaluasi dan juga meningkatkan kualitas perusahaan. Feedback ini juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan proses input. Perubahan yang dilakukan oleh Jobs pada akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Ia merupakan sosok penentu akhir dari semua produk Apple yang diciptakannya. Standar yang diinginkannya sangat tinggi, bahkan tampak sangat sulit untuk dipenuhi bahkan diwujudkan. Namun, akhirnya perusahaan Apple berhasil menciptakan produk yang mampu menarik perhatian masyarakat luas di seluruh dunia. Steve Jobs dan para karyawannya mampu menciptakan dan mengembangkan produk serta layanan yang sangat baik. Berkat kerja keras Jobs dan karyawannya, Apple kini juga berhasil menjadi perusahaan publik yang terkemuka. Apple berhasil membuat perangkat kerasnya sendiri, yaitu iBooks dan iMacs. Apple juga membuat sendiri sistem operasi dan aplikasinya, yaitu Mac dan iTunes, iMovie, Safari Web Browser, dan lain-lain. Apple membuat alat elektronik yang dapat terhubung dengan semuanya itu, yang memunculkan aneka macam generasi iPod, dan membuat layanan online bernama iTunes Music Store yang menyediakan isi bagi iPod. Portable audio player bernama iPod di tahun 2001 memiliki desain yang terlihat halus dan bersinar, dan membuat iPod menjadi ikon dalam sejarah musik digital dan membuat pemasarannya sangat baik. Tidak berhenti dan terus berinovasi membuat Jobs akhirnya berhasil menciptakan iPhone. iPhone sangat berbeda dengan ponsel lain dan membuat produk iPhone dari Apple menjadi sangat populer dan memberikan pengaruh yang sangat kuat bagi kesuksesan Apple hingga saat ini. iPhone merupakan kombinasi 3 hal, yaitu iPod, musik atau video, telepon, dan PDA atau smartphone. Navigasi iPhone berbasis teknologi layar sentuh dengan sebutan multi-touch yang diklaim jauh lebih baik daripada layar sentuh manapun yang pernah dipasarkan. Berdasarkan survei pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Apple ditunjuk sebagai perusahaan yang paling inovatif. Selain dinobatkan menjadi perusahaan paling inovatif, Apple Inc. juga meraih beragam prestasi dan penghargaan lainnya. Pada tahun 2013, di bawah kepemimpinan Tim Cook, Apple Inc. bahkan meraih 3 penghargaan sekaligus, yaitu komputer, tablet, dan ponsel terbaik yang diberikan oleh Harris Interactive, sebuah perusahaan analisis pasar dan riset terbesar di Amerika. Sedangkan pada tahun 2020 kemarin, Apple Inc. menjadi perusahaan teknologi ternama yang mengalami lonjakan saham sangat tinggi meskipun Amerika Serikat berada dalam situasi resesi. Hal itu menjadikan Apple menjadi perusahaan paling berharga pada akhir Juli tahun kemarin. Tidak hanya itu saja, Apple juga menjadi perusahaan terkaya nomor 9 sekaligus perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan valuasi perusahaannya dikatakan lebih besar daripada PDB kebanyakan negara seperti Libya, Irak, dan juga Ekuador, serta ratusan negara lainnya, serta dikatakan pula bahwa valuasi perusahaan Apple setara dengan PDB negara Indonesia. Untuk menjaga kekuatan dan value yang dimiliki oleh perusahaan, Apple melakukan berbagai macam strategi. Di antaranya adalah membangun story branding yang kuat terhadap perusahaan dengan bercerita tentang perjuangan Steve Jobs dalam membangun perusahaan Apple, serta pemikiran dari perusahaan tersebut yang menciptakan solusi atas permasalahan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana Apple membuat para penggunanya merasakan eksklusivitas khusus seperti fitur AirDrop dan Find My iPhone yang hanya dimiliki oleh perangkat keluaran Apple. Yang ketiga adalah Apple tidak terburu-buru dalam mengeluarkan produk barunya. Tidak seperti kebanyakan kompetitor lainnya yang mengeluarkan produk barunya dengan banyak macam varian dan tipe. Apple lagi-lagi menjaga eksklusivitas barangnya, terbukti dengan adanya animo yang besar di masyarakat setiap Apple meluncurkan produk terbarunya. Dengan segala prestasi serta penghargaan dan juga strategi perubahan yang dimiliki dan telah dilakukan oleh Apple, tidak heran jika perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang sangat dicintai oleh masyarakat dan juga dinobatkan menjadi perusahaan terkuat oleh Forbes serta memperoleh laba yang sangat banyak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.